Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Diki Muhammad Chaidir, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Zoologi Invertebrata yang terdiri dari saya Kanza Dina dengan NPM 212154060 sebagai moderator sekaligus presentator ke terakhir. Lalu ada ketiga rekan saya. Boleh di slide selanjutnya, Fanny. Ya, di sini ada Andi Nadia dengan NPM 212154079, ada Gina Ciptaning Gusti NPM 212154072, dan yang terakhir bisa di slide sebelumnya. Ya, ada Pani Melani dengan NPM 212154090. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Platyzoa filum Platyhelminthes dan kerabatnya. Mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan materi pertama, yaitu oleh Saudari Gina Ciptaning Gusti. Dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih ya kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai film Platyhelminthes. Mungkin untuk slide-nya bisa dilanjutkan. Lagi, Pani. Nah, untuk film Platyhelminthes ini memiliki ciri-ciri umum ya. Nah, untuk yang pertama itu memiliki bentuk tubuh yang pipi di bagian dorsoventral, kemudian triploblastik, kemudian asvelomate, dan simetri bilateral. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu tidak tersegmentasi dan sistem pencernaannya belum sempurna. Jadi untuk sistem pencernaannya ini belum lengkap, ususnya itu belum untuk umumnya itu ususnya itu belum terlalu lengkap dan tidak memiliki anus atau untuk pengeluaran sisa-sisa makanannya. Kemudian untuk struktur ekskresinya ini merupakan protonefridia atau yang bisa disebut juga dengan sel api ya. Jadi untuk film ini itu mengeluarkan sisa-sisa pada tubuhnya selain makanannya itu menggunakan sel api, yaitu dengan cara menyaring cairan dalam tubuh, kemudian dari sisa metabolismenya yang kemudian akan dikeluarkan melalui sel api tersebut. Boleh di next? Dan untuk selanjutnya ini ada sistem reproduksinya. Untuk sistem reproduksinya ini, film Platyhelminthes ini terdapat dua sistem reproduksi. Ada bisa secara seksual maupun aseksual. Kemudian untuk secara seksualnya ini, film Platyhelminthes ini memiliki dua sel kelamin pada satu tubuhnya atau bisa disebut dengan hemafrodit. Nah, bisa juga dengan cara perkawinannya itu dengan dua misalnya pada planaria. Bisa ada dua planaria, jadi yang satu betina, yang satu jantan, itu dengan cara menempelkan dua tubuhnya. Kemudian untuk yang terakhir ini mengenai sistem sarafnya. Untuk sistem sarafnya ini Platyhelminthes ini memiliki sepasang ganglia anterior dengan tali saraf longitudinal. Nah, bisa dilihat pada di gambar. Jadi, mengapa sepasang? Ganglion anterior ini bisa disebut juga dengan dinding saraf. Nah, dinding sarafnya itu yang vertikal, yang turun, dan dihubungkan oleh 1-2 tali saraf. Yang bisa dilihat itu seperti tangga yang terbentuk oleh tali. Mungkin bisa di next.
Nah, untuk klasifikasi pelatihan mintes ini terdapat beberapa kelas, yaitu yang pertama ada kelas Turbellania atau cacing berambut getar. Nah, untuk kelas Turbellaria ini contohnya seperti planaria, cacing planaria. Nah, cacing planaria ini memiliki dinding tubuh, beberapa sel epidermis bersilia dan yang lainnya mengandung mikrofili. Nah, memiliki silia ini uh, dan mengandung mikrofili seperti itu. Untuk habitatnya, uh, Turbellaria ini hidup di air tawar, contohnya di air sungai, tetapi contoh dari planaria ini dia hidup di air yang bersih, sehingga apabila ada cacing planaria hidup dalam suatu perairan, maka bisa dilihat bahwa perairan itu dalam keadaan bersih seperti itu. Kemudian untuk daya penggerak, gerakannya ini dihasilkan oleh dua mekanisme. Yang pertama meluncur dengan otot dan silia, kemudian yang kedua gerakan cepat dari kepala ke belakang. Lalu ada pencernaan dan nutrisi. Untuk salurannya ini terdiri dari mulut, faring, dan usus, dan seperti yang disebutkan di awal ya, dia ini tidak memiliki anus dan tidak memiliki organ pernapasan. Kemudian, untuk fungsi saraf dan sensoriknya ini memiliki jaringan saraf subepidermal, neuron yang diatur menjadi sensorik, kemudian motorik dan juga tipe asosiasi. Nah, untuk planaria ini reproduksinya secara hermafrodit atau kawin dan juga bisa fragmentasi atau dengan cara membelah diri. Misalnya apabila planaria ini dipotong di bagian tengah-tengah atau beberapa bagian, maka dia akan bisa tumbuh menjadi individu yang baru dalam beberapa waktu sekitar 3 minggu. Kemudian Turbellaria ini, planaria ini juga atau dari kelas Turbellaria ini memiliki dua bintik mata. Nah, bintik mata ini bukan untuk melihat, tetapi sebagai fotoreseptor, yaitu untuk mencari cahaya. Jadi, planaria ini akan mengikuti cahaya gitu berjalannya itu. Lalu untuk kelas selanjutnya bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kelas trematoda atau bisa disebut dengan cacing isap. Nah, cacing isap ini memiliki panjang sekitar 1 mm sampai dengan 6 cm. Saluran pencernaannya ini meliputi mulut, faring, esofagus, dan usus yang memiliki cabang, sehingga cabangnya ini akan seperti huruf Y. Nah, epidermisnya ini terdiri dari tegumen yang membentuk sinsitium, kemudian badan mikrositoplasma yang mengandung inti, sebagian besar organelnya terletak di bawah membran sel. Nah, untuk kelas trematoda ini, semuanya ini bersifat parasit, kemudian mempunyai sakar yaitu alat isap, sudah dapat terlihatnya dari namanya juga cacing isap gitu. Dan diselubungi oleh lapisan kutikula. Nah, contohnya pada kelas trematoda ini, Fasciola hepatica atau yang terdapat pada ati sapi atau domba, kemudian ada Clonorchis yaitu pada hati manusia, dan juga ada Cystoma atau pada pembuluh darah, baik itu di manusia, biri-biri, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian di sini ada kelas Rematoda ini memiliki dua subkelas, yaitu Aspidogasteria yang merupakan sekelompok kecil cacing yang merupakan situs endopara mollusca. Kemudian ada Digenea yang membutuhkan setidaknya 2 inang yang berbeda untuk melengkapi siklus hidupnya. Boleh di next. Nah, di sini ada beberapa parasit trematoda pada manusia. Seperti yang tadi disebutkan, ada cacing hati Cina atau Clonorchis sinensis, yaitu cacing dewasa ini akan tinggal di saluran empedu dan memakan jaringan epitel juga darah. Nah, cacing ini dapat masuk ketika manusia memakan mentah daging ikan. Jadi kalau misalnya kita makan daging ikan secara mentah atau misalnya masaknya itu mau dibakar, mau digoreng, atau diapain gitu, terus kurang matang. Nah, ini tuh bisa menyebabkan si cacing yang terdapat pada ikan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia atau berpindah. Nah, yang selanjutnya ada cacing hati domba, yaitu atau disebut Fasciola hepatica. Nah, cacing dewasa yang ini hidup di saluran empedu hati. Nah, manusia akan terinfeksi
Fasciola hepatica ini dengan memakan tanaman air tawar karena cacing ini mengepung di perairan vegetasi seperti itu. Sehingga kalau kita mau makan sesuatu kayak sayuran yang terdapat pada yang pasti kena air, nah itu tuh harus dicucinya secara bersih supaya terhindar dari cacing ini. Boleh di next. Kemudian yang selanjutnya ada kelas monogenea. Nah, untuk kelas monogenea ini merupakan cacing pipi. Nah, sebagian besar merupakan parasit eksternal ikan, air tawar, dan laut, di mana mereka akan menempel pada filamen insang dan memakan sel epitel, lendir, atau darah. Meskipun monogenea ini secara tradisional disejajarkan dengan trematoda, eh, beberapa bukti struktural dan kimianya ini menunjukkan bahwa mereka berkerabat dekat dengan cacing pita. Kemudian bisa di next. Nah, untuk kelas yang keempat atau terakhir ini merupakan kelas Cystoidea atau cacing pita. Nah, cacing pita ini biasanya ada di usus pencernaan. Nah, seperti yang terlihat di layar ya, endoparasit biasanya berada dalam sistem pencernaan vertebrata. Nah, mereka ini akan kekurangan pigmen saat dewasa sehingga warnanya sering putih dengan nuansa kuning atau abu-abu. Kemudian untuk ukurannya ini sekitar 1 mm sampai 25 meter. Dan ada dua adaptasi unik yang terdapat terhadap gaya hidup parasit ini. Yang pertama, mereka menyerap nutrisi tepat di dinding tubuh mereka, kemudian terdiri dari rangkaian panjang unit berulang yang disebut proglotid. Jadi, di cacing pita ini terdapat proglotid. Nah, proglotid ini memiliki maaf, jadi satu cacing pita itu kan panjang ya. Nah, cacing pita itu seperti di gambar yang sebelah kiri ya, itu tuh kayak ada kotak-kotak, terus terlihat itu ada proglotid. Nah, proglotid itu merupakan satu individu. Jadi, satu panjang itu tuh banyak sekali individunya, nggak cuma satu. Nah, Cystoidea ini juga memiliki dua subkelas, yaitu subkelas Cestodaria yang mengandung sekitar 15 spesies parasit ikan, dan juga subkelas Eucestoda yang disebut cacing pita sejati. Nah, tubuhnya ini strobila. Nah, untuk kelas cacing ini, tubuhnya ini ditutupi zat kitin yang berfungsi untuk melindungi dari enzim pencernaan. Jadi dia itu akan bisa hidup di sistem pencernaan karena dia ini memiliki yang melindunginya. Kemudian tubuhnya ini terdiri dari tadi ya udah dijelaskan. Jadi satu proglotid itu merupakan satu individu. Jadi apabila cacing itu keluar tapi meninggalkan satu proglotid dalam tubuhnya, maka si proglotid itu akan tumbuh lagi panjang seperti cacing pita yang lainnya. Kemudian contohnya ini ada Taenia saginata dan Taenia solium. Bisa di next. Nah, kemudian ini beberapa cacing pita pada manusia yang tadi disebutkan, yaitu ada Taenia saginatus atau cacing pita daging sapi. Nah, cacing dewasa ini hidup di usus halus yang panjangnya bisa mencapai 25 meter. Itu panjang banget. Nah, ketika manusia memakan daging yang terinfeksi dalam keadaan mentah atau kurang masak, maka skoleks akan menempel pada dinding usus manusia. Jadi, kalau kita makan daging atau ati sapi gitu harus dicucinya tuh benar-benar bersih supaya si cacing pita ini tidak ada sisanya gitu di dalam daging sapi tersebut. Kemudian yang terakhir ada uh, Dipilobothrium latum, yaitu cacing pita ikan. Nah, panjang cacingnya dewasa ini bisa mencapai 10 meter dan menumpahkan hingga 1 juta telur dalam satu hari. Nah, ketika manusia makan ikan yang terinfeksi dalam keadaan belum matang, maka cacing akan menempel pada usus halus. Jadi, intinya itu jika kita memakan makanan yang berupa daging, kalau mau dimakan itu harus dalam keadaan sudah matang supaya cacing itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Di next, boleh di next, Pani. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, saya kembalikan lagi kepada. Ya, baik, terima kasih
kepada Saudari Gina yang telah menjelaskan materi pertama. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Andi Nadia. Kepada Andi Nadia dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk dapat menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi film dari Platizoa. Nah, film dari Platizoa ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada film Gastrotica. Gastrotica adalah anggota film kecil yang terdiri dari sekitar 500 spesies laut dan air tawar yang hidup bebas yang menghuni ruang interstisial. Nah, panjangnya itu sekitar 0 sampai 4 mm. Nah, Gastrotica ini bagi menjadi 2 ordo. Yang pertama yaitu ordo Macrodacida dan Chaetonotida. Nah, adapun sistem saraf dari Gastrotica ini meliputi otak dan sepasang batang saraf lateral. Kemudian sistem pencernaan dari Gastrotica yaitu tabung lurus dengan mulut, lalu faring berotot, perut usus, dan anus. Nah, kerja faring pemompaan ini memungkinkan masuknya mikroorganisme dan detritus organik dari sedimen dasar dan air. Pencernaan ini sebagian besar ekstraseluler, reproduksi secara seksual dan hermafrodit. Nah, sebagian besar spesies air tawar ada yang bereproduksi secara aseksual dengan partenogenesis, yaitu betina dapat meletakkan 2 jenis telur yang tidak dibuahi. Selanjutnya ada filum Micrognathozoa. Nah, Micrognathozoa ini yaitu salah satu hewan terkecil dengan panjang rata-ratanya yaitu 1/10 mm. Nah, Micrognathozoa ini kandang diatom. Nah, kemungkinan spesies ini bereproduksi secara partenogen. Kenapa bereproduksi secara partenogen? Karena tidak ada pejantan yang dikumpulkan. Nah, partenogenesis ini tuh reproduksinya, jadi reproduksi secara partenogenesis ini tidak membutuhkan pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan. Nah, selanjutnya memiliki sistem rahang yang rumit. Nah, jadi rahangnya itu terdiri dari 15 elemen terpisah. Nah, beberapa di atas kepala, dada, dan perut memiliki bulu sensorik yang kaku yang terdiri dari 1 sampai 3 silia. Nah, 2 baris sel bersilia ini dapat menggerakkan hewan dan bantahan bersilia ventral berfungsi sebagai perekat. Nah, secara internal ada usus yang sederhana dan lengkap. Terus anusnya juga terbuka keluar hanya secara berkala. Juga Micrognathozoa ini memiliki otak yang besar dan tali saraf berpasangan memanjang di sepanjang sisi bawah tubuh. Next. Selanjutnya ada filum Rotifera. Rotifera merupakan hewan kecil dengan panjang sekitar 0,1 sampai 3 mm. Nah, Rotifera ini sebagian besar habitatnya di air tawar dan kurang dari 10%-nya itu habitatnya di laut. Nah, tubuhnya ini memiliki sekitar 1.000 sel. Nah, Rotifera ini juga bersifat triploblastik, bilateral, dan juga tidak tersegmentasi. Nah, kutikula pada Rotifera ini berkembang dengan baik. Nah, kutikula yang disekresikan secara epidermal menutupi permukaan luar Rotifera. Pada banyak spesies, kutikula ini menebal dan membentuk selubung yang disebut dengan lorika. Nah, kutikula atau lorika ini berfungsi untuk memberikan perlindungan dan merupakan elemen pendukung utama. Nah, kebanyakan Rotifera ini memakan mikroorganisme kecil dan bahan organik tersuspensi. Rotifera dicirikan dengan adanya korona, yaitu organ yang bersilia pada kepalanya yang berfungsi untuk menangkap mangsa.
Nah, silia dari corona ini menciptakan arus air yang membawa partikel makanan ke mulut. Lalu, faring yang mengandung struktur unik yang disebut mastak atau rahang. Nah, mastak ini apa sih? Mastak adalah organ berotot yang menggiling makanan. Nah, habis dari mastak itu, makanan itu melewati esofagus pendek bersilia ke lambung bersilia. Nah, selanjutnya kelenjar ludah dan pencernaan mensekresikan enzim pencernaan ke dalam faring dan lambung. Nah, pencernaan ini bersifat ekstraseluler lengkap dan penyerapan makanannya terjadi di lambung. Selanjutnya, beberapa rotifera bereproduksi secara seksual, meskipun beberapa jenis partenogenesis terjadi pada sebagian spesies. Nah, reproduksi secara partenogenesis ini pada rotifera yaitu di mana rotifera betina dapat menghasilkan sel telur yang kemudian akan berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, kalau reproduksi secara seksual pada rotifera ini yaitu dengan mengubah pola reproduksi menjadi reproduksi seksual dengan memproduksi individu-individu jantan haploid sehingga dapat meningkatkan potensi kemungkinan terjadinya reproduksi seksual. Nah, kenapa bisa terjadinya perubahan reproduksi itu? Karena adanya dipicu dari faktor lingkungan, vitamin E, dan juga perubahan fotoperiod. Selanjutnya ada filum Gnatostomulida. Gnatostomulida ini terdiri dari lebih dari 100 spesies dalam 18 genera. Gnatostomulida ini berukuran kecil yang panjangnya kurang dari 2 mm, ramping seperti benang. Nah, Gnatostomulida ini biasa disebut dengan faring rahang yang unik. Selanjutnya, Gnatostomulida ini menempati kedalaman dari zona intertidal hingga lebih dari 100 meter. Nah, tubuhnya ini yang memanjang dapat dibagi menjadi bagian daerah kepala, batang, dan ekor yang sempit. Nah, adapun sistem sarafnya itu terdiri dari silia sensorik dan lubang silia yang terletak di kepala. Gnatostomulida ini mempunyai usus yang tidak lengkap karena tidak memiliki aksesoris khusus dan sirkulasi atau struktur pertukaran gas. Mereka mungkin sangat bergantung pada difusi, sirkulasi, ekskresi, dan pertukaran gas. Nah, setiap individunya juga memiliki ovarium tunggal dan 1 atau 2 testis. Pembelahan zigotnya spiral dan perkembangannya langsung. Next. Nah, film yang terakhir itu yaitu film Acanthocephala. Acanthocephala ini berasal dari bahasa Yunani yaitu akanthos atau duri dan kepale yaitu kepala. Jadi Acanthocephala ini yaitu cacing yang memiliki duri di kepala. Nah, adapun siklus hidup dari Acanthocephala ini sangat kompleks. Mengapa dikatakan kompleks? Karena Acanthocephala ini mampu hidup dalam jaringan fisiologi hostnya atau inang, serta mempunyai kemampuan hidup tanpa oksigen atau anaerob. Nah, contoh alur siklus dari Acanthocephala ini melibatkan sejumlah inang agar dapat bertahan hidup. Nah, Acanthocephala ini merupakan cacing parasit. Kemudian, Acanthocephala tidak mempunyai sistem pencernaan, tidak memiliki organ peredaran darah, dan pernapasan. Jadi, cara cacing ini untuk bertahan hidup dan mendapatkan makanan itu dengan mengambil nutrisi inangnya secara langsung melalui permukaan kulit mereka. Selanjutnya, Acanthocephala ini mempunyai duri di kepala yang biasa disebut dengan proboscis. Nah, duri yang terdapat pada proboscis ini merupakan senjata yang berbentuk seperti mata kail yang berfungsi sebagai pengait dan menempelkan dirinya pada bagian usus host atau inang. Nah, Acanthocephala ini memiliki bentuk tubuh bilateral simetris. Nah, ukuran tubuhnya ini kurang lebih dari 1-2 cm. Nah, tubuhnya ini juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yang tadi yang duri, proboscis,
terus leher, dan badan. Nah, jenis kelamin dari Acanthocephala ini terdapat dua macam, yaitu jantan dan betina. Nah, jantannya ini memiliki dua testis yang terletak di kedua sisinya, sedangkan pada betina memiliki ovarium yang sel telurnya itu terdapat di rongga tubuh dan menunggu pembuahan oleh sperma jantan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Andi Nadia Sivananda yang telah memaparkan materi kedua. Untuk selanjutnya, dikarenakan keterbatasan limit Zoom, mungkin kami akan mengganti link Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Diki dan rekan-rekan semua dikarenakan videonya terpotong karena keterbatasan limit Zoom. Untuk pemaparan selanjutnya, pemaparan ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Fani Melani. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Saudari Fani Melani dipersilakan. Baik ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai filum nemertean. Nah, filum nemertean ini sendiri biasa disebut sebagai cacing belalai, karena cacing belalainya ini sangat panjang gitu ya, makanya disebut dengan cacing belalai. Nah, kemudian nemertean ini memiliki ukuran dari beberapa milimeter hingga lebih dari 30 meter panjangnya gitu ya, jadi sangat panjang. Nah, kemudian nemertean ini kebanyakan berwarna kuning pucat, oranye, hijau, atau merah gitu ya. Nah, kemudian tubuh cacing nemertean ini secara struktural gitu adalah aselomata yang dimana memiliki kantung kecil yang penuh dengan cairan yang dianggap sebagai rongga tubuh protostoma gitu. Nah, kemudian nemertean ini memiliki saluran pencernaan sempurna, yaitu dengan mulut dan anus. Nah, kemudian sistem ekskresi nemertea ini berupa protonefridia. Kemudian ciri selanjutnya yaitu memiliki sirkulasi tertutup. Jadi darah yang terkandung dalam pembuluh gitu ya, sehingga dapat dibedakan dari cairan dalam rongga tubuhnya gitu. Kemudian untuk yang terakhir ini cirinya otot tubuhnya diatur menjadi 2 atau 3 lapisan. Sebentar ya. Nah, kemudian untuk nemertea ini terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama di sini ada kelas Anopla, kemudian yang kedua ini ada kelas Enopla. Nah, untuk kelas Anopla sendiri ini termasuk hewan dengan belalai stilet, belalai tanpa stilet, mohon maaf. Nah, untuk kelas Anopla ini terbagi menjadi 2 ordo. Yang pertama ordo Paleonemertea, bisa dilihat ya gambarnya. Kemudian ordo Paleonemertea ini di dinding tubuhnya itu memiliki bagian luar yang melingkar dan memanjang pada ototnya gitu. Kemudian untuk ordo yang kedua di sini ada ordo Heteronemertea. Nah, untuk ordo ini dinding ototnya secara berurutan melingkar dan memanjang mulai dari lapisan terluar. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua di sini ada kelas Enopla. Nah, untuk kelas Enopla sendiri yaitu kebalikannya gitu ya. Jadi kalau kelas Enopla ini yang memiliki stilet pada belalainya. Nah, ordonya ini terdiri dari yang pertama ada untuk ordonya di sini hanya terdapat 1 ordo gitu ya. Nah, untuk ordonya itu yaitu ordo Hoplonemertea. Nah, untuk ordo Hoplonemertea ini terdiri dari 2 subordo gitu. Yang pertama yaitu Monostilifera, yaitu spesies dengan stilet pusat tunggal. Kemudian untuk ordo yang kedua yaitu
Polystilifera. Jadi spesiesnya ini dengan stilet kecil yang banyak tuh. Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai filum Siciliopora. Nah, nama filum Siciliopora ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti bantalan roda. Nah, ini mengacu pada cincin mulut melingkar gitu. Kemudian Siciliopora ini merupakan filum baru yang ditemukan hidup melekat pada bagian mulut lobster di air dingin. Kemudian untuk panjangnya sendiri ini hanya 0,3 mm dan lebarnya ini hanya 0,10 mm. Kemudian Siciliopora ini saat ini mencakup hanya 2 spesies yang dideskripsikan, yaitu yang pertama ada Symbion pandora. Nah, Symbion pandora ini hidup di mulut lobster Norwegia di Atlantik Utara. Symbion pandora ini menjadi spesies pertama yang dideskripsikan dan ditempatkan di film baru Siciliopora. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada spesies Symbion americanus. Nah, untuk americanus ini hidup di mulut lobster Amerika. Nah, untuk selanjutnya yaitu filum Ectoprocta atau bryozoa gitu ya. Nah, Ectoprocta disebut juga bryozoa yang secara umum ini disebut hewan lumut gitu. Ini merupakan filum hewan invertebrata air gitu ya. Nah, biasanya panjangnya sekitar 0, mm. Kemudian bryozoa ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Gymnolaemata. Nah, Gymnolaemata ini bersifat sesil, yaitu organisme yang dapat bergerak melalui sumber luar seperti arus air, namun biasanya melekat secara permanen pada substrat. Kemudian di sini yang kedua ada Phylactolaemata. Nah, kelas ini anggotanya hanya hidup di lingkungan air tawar. Selain itu, mereka juga hidup berkoloni gitu, yang masing-masingnya itu terdiri dari klon anggota pendiri. Kemudian untuk kelas yang terakhir di sini ada kelas Stenolaemata. Nah, hewan ini merupakan pengumpan suspensi stasioner yang hidup di dasar laut. Nah, individu di koloni ini berbentuk tubular, berbentuk kerucut atau berbentuk kantung. Kemudian untuk film selanjutnya yaitu ada film Brachiopoda. Nah, film Brachiopoda ini berasal dari bahasa Latin, brachium yang berarti lengan dan poda berarti kaki. Nah, jadi Brachiopoda ini artinya hewan ini merupakan suatu kesatuan tubuh yang difungsikan sebagai kaki dan lengan, atau dengan kata lain binatang yang tangannya itu berfungsi sebagai kaki gitu. Kemudian untuk karakteristiknya ini, yang pertama tubuhnya itu tertutup oleh 2 cangkang, satu ke arah dorsal dan yang lainnya ke arah ventral. Kemudian untuk karakteristik yang kedua di sini cangkangnya dilapisi oleh mantel yang dibentuk oleh pertumbuhan dinding tubuh dan membentuk rongga mantel gitu. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga, sistem peredaran darahnya terbuka, jadi sama ya kayak tadi. Kemudian untuk karakteristik yang terakhir, biasanya Brachiopoda ini melekat pada substrat dengan pedicel. Nah, untuk film Brachiopoda ini dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada kelas Articulata, atau disebut juga Pigocaulina gitu ya. Nah, untuk kelas ini terbagi menjadi 6 ordo. Yang pertama ada ordo Ortida. Nah, ordo Ortida ini merupakan ordo Brachiopoda yang punah, yang munculnya ini selama periode Kambria awal dan menjadi sangat beragam oleh ordo Physium yang hidupnya di lautan dangkal gitu. Kemudian untuk ordo yang kedua, di sini ada ordo Stropomenida. Nah, ini memiliki ciri-ciri yaitu cangkangnya tidak berpori, tetapi terdapat bentuk-bentuk kanal yang disebut
Thaleolae yang umumnya ini salah satu cangkangnya cekung gitu. Kemudian untuk ordo selanjutnya di sini ada ordo Pentamerida. Nah, ordo ini juga merupakan turunan langsung dari ordo Ortida yang dimana cangkangnya juga bersifat impunctate gitu atau tidak terdapat indikasi perforasi sama sekali. Kemudian untuk ordo selanjutnya itu ada ordo Rinconellida. Nah, genus ini memiliki cangkang yang sama gitu. Kayak tadi, yaitu tidak memiliki perforasi dan fibrous. Kemudian ordo ini diperkirakan itu merupakan turunan dari Pentamerida sebagai nenek moyangnya, gitu ya. Kemudian pertama kali munculnya ini pada Ordovisium tengah dan mencapai puncak penyebarannya ini pada Mesozoikum. Kemudian untuk ordo selanjutnya di sini ada ordo Spiriferida. Nah, ordo Spiriferida ini merupakan kelompok fosil Baryciopoda yang terbesar gitu, di mana sebagian besar cangkangnya ini bersifat samanya kayak tadi, jadi tidak memiliki perforasi, dan sebagian kecilnya ini bersifat punctuate, gitu, mohon maaf. Kemudian untuk ordo selanjutnya di sini ada ordo Terebratulida. Nah, secara umum cangkangnya juga sama kayak tadi gitu ya. Terdapat kanal-kanal kecil yang menerus sampai permukaan cangkang gitu. Nah, untuk permukaan cangkangnya ini relatif licin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kelas Inarticulata atau juga disebut Gastrocaulina. Nah, untuk kelas ini terbagi menjadi dua ordo. Yang pertama ada ordo Lingulida atau genus ini terdapat hampir di seluruh dunia dan mulai ada sejak Ordovisium. Kemudian untuk ordo yang kedua ini ada ordo Actrodretida. Untuk ordo ini juga sama ya, jadi mulai munculnya itu sejak zaman Ordovisium. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan rekan-rekan semua dikarenakan tadi keterbatasan sinyal dan keterbatasan limit Zoom. Maka dari itu, untuk pemaparan kelompok 4 mengenai Platyozoa, filum Platyhelminthes dan kerabatnya akan dilanjutkan kembali. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan mengenai future phylogenetic considerations yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Kanza Bilbina. Nah, jadi mungkin teman-teman bagi yang belum tahu apa sih sebenarnya future phylogenetic considerations. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan, ini itu membahas mengenai mempelajari lebih jauh pertimbangan filogenetik. Nah, jadi diharapkan teman-teman ketika selesai mendengarkan pembahasan ini, teman-teman dapat menjelaskan hubungan evolusi Lopotocrozoa dan mengetahui validitas kelas Platyhelminthes ini sebenarnya ada di mana, seperti itu. Selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, tadi kan membahas mengenai Platyozoa, filum Platyhelminthes dan kerabatnya, tapi nggak ada kata-kata Lopotrochozoa gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar nama ini merupakan salah satu superfilum ya, di mana Lopotrochozoa ini adalah pengelompokan utama Protostomia hewan sebagai kelompok monofiletik. Nah, sebenarnya apa sih Protostomia gitu ya? Protostomia ini adalah kelompok utama hewan yang pada perkembangan embrionya ini pembukaan pertamanya itu menjadi mulut. Nah, protostomia ini memiliki lawan kata yaitu diosromia. Ketika tadi protostomia itu pembukaan pertama embrionya itu mulut, nah kalau diosromia ini pembukaan pertamanya itu anus. Nah, jadi Lopotrochozoa ini pembukaan pertamanya pada fase perkembangan embrionya ini adalah mulut. Nah, hewan sebagai kelompok monofiletik. Nah, monofiletik ini adalah kelompok organisme dari keturunan nenek moyang yang sama. Jadi Lopotrochozoa ini adalah superfilum tadi sudah
jelaskan. Nah, jadi Lopotrochozoa ini dibagi menjadi terdiri dari dua kata, yaitu Lopotrocho dan zoa. Jadi lopo itu artinya mahkota dan zoa itu adalah hewan. Jadi kita membahas mengenai hewan yang memiliki mahkota. Selanjutnya. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan Platyozoa, film Platyhelminthes tadi gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman dapat melihat di layar bahwasanya Lopotrochozoa itu ada terdiri dari Brachiopoda, Nemertini, Mollusca, Sipuncula, mungkin dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman nih baru pertama kali mendengar atau bahkan tahu gitu ya mengenai nama-nama hewan tersebut. Dan di sini ada Platyhelminthes yang termasuk Lopotrochozoa. Tapi di sini ada tanda tanyanya. Apakah Platyhelminthes ini termasuk ke dalam Lopotrochozoa? Mari kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya. Nah, di sini ada hubungan evolusi Lopotrochozoa. Mungkin teman-teman sudah tahu ya yang gambar ini itu apa. Nah, di sini ada superfilum Platyhelminthes terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ordo. Nah, beberapa peneliti berpendapat bahwa kebenaran dari Platyozoa, di mana data molekuler menunjukkan bahwa Gnatostomulida dengan Gastroricha memiliki posisi basal dalam Lopotrochozoa. Jadi, sebenarnya ini Gnatostomulida dengan Gastroricha itu tuh yang di samping kanan itu tuh termasuk ke Lopotrochozoa gitu ya. Nah, mengapa Nemertea lebih dekat dengan Annelida, Mollusca, Brachiopida, dan lain sebagainya? Karena tadi ya mereka maka masuk ke Platyhelminthes. Lalu pertanyaannya, apakah Platyhelminthes ini termasuk ke dalam superfilum Lopotrochozoa? Nah, ini tuh beberapa peneliti masih mempertimbangkan gitu ya bahwasanya Lopotrochozoa ini masuk ke Platyhelminthes ini apakah masuk ke Lopotrochozoa gitu ya, karena Platyhelminthes ini sulit dijabarkan karena jika disebut fosil ini tuh terlalu lunak gitu ya untuk Platyhelminthes ini, dan peralatan sensoriknya ini Platyhelminthes ini cukup canggih gitu ya. Jadi beberapa peneliti itu masih masih belum valid gitu datanya apakah Platyhelminthes ini masuk ke superfilum Lopotrochozoa atau tidak, seperti itu. Selanjutnya. Nah, mungkin di sini ada penelitian terkini yang akan langsung disampaikan oleh Saudari Kina Ciptani Gusti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin ini untuk terakhir ya, mengenai penelitian terkini pada film Platyhelminthes dan kerabatnya. Nah, dari yang pertama ini ada gambaran Taenia saginata pada feses sapi. Nah, dari artikel yang saya temukan gitu mengenai gambar Taenia saginata pada feses sapi. Jadi Taenia saginata ini kan sudah dijelaskan pada materi pertama, yaitu Taenia saginata ini masuk kepada kelas Clestoda dari film Platyhelminthes. Nah, dari sini itu direview oleh penulis menunjukkan bahwa Taenia saginata pada sapi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari metode pemeliharaannya. Jadi apabila pemeliharaannya itu kurang bersih, ini juga sangat berpengaruh. Kemudian musim dan kondisi lingkungan atau juga sanitasi lingkungan yang kurang terjaga. Nah, udah kelihatan ya kalau misalnya dari pemberian makanan yang memang kurang teratur atau dari penjagaan kebersihan pada sapi tersebut. Ya meskipun kita lihat gitu ya, emang kandang sapi itu emang mayoritas itu emang terlihat kotor, tetapi penjagaannya juga perlu seperti itu. Nah, untuk penelitian selanjutnya ini mengenai pengembangan modul praktikum film Platyhelminthes pada proses fragmentasi sebagai penunjang praktikum mata kuliah zoologi invertebrata. Nah, untuk pengembangan modul ini, dari yang saya baca ini dari
cacing planaria yang masuk kepada kelas Turbellaria atau cacing bulu getar. Nah, di sini itu dijelaskan percobaan pada tahapan fragmentasi dari cacing planaria SP ini. Nah, dilakukan dengan memotong bagian anterior dan posterior dengan teknik melintang pada bagian tengah faring dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya dipotongnya itu di bagian tengah faringnya ini akan mendapatkan hasil yang lebih cepat terdapat pertumbuhan tunasnya. Kalau untuk video yang pernah saya lihat di YouTube itu, jadi kan planarianya itu dibagi beberapa ya, jadi nggak di faringnya aja gitu. Ada beberapa potongan. Nah itu tuh pertumbuhannya itu bisa sampai beberapa minggu. Tetapi kalau untuk dari percobaan yang ini itu saat pemotongannya di bagian faring ini pertumbuhannya itu bisa sampai belasan hari saja ini udah menjadi individu baru. Mungkin untuk penelitian terkininya saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Saudari Gina Ciptaning Gusti yang telah memberitahu gitu ya penelitian terkini mengenai Platyozoa filum Platyhelminthes dan kerabatnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin pemaparan dari kelompok 4 mengenai Platyozoa filum Platyhelminthes dan kerabatnya sudah selesai. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, mungkin bisa langsung ditanggapi di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.